Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami berada di Kampung Betawi Rawabelong. Kami akan membahas mengenai budaya hukum, khususnya pada budaya hukum perkawinan dalam adat Betawi. Penasaran? Yuk kita dengarkan apa kata warga setempat. Jadi gini bang, kan kita mau nanya nih, abang tahu nggak sih di sini kenapa namanya dinamakan Kampung Rawabelong? Ya kemungkinan ya begini, di sini makanya nih banyaknya rawa-rawa di sini. Terus yang terkenalnya Rawabelong itu ya karena di sini banyak orang-orang hebat dulunya, sudah kayak model kejarannya Bang Pitung kan di sini kantinnya ya. Yeah. Terus ya banyak lah yang orang-orang yang hebat sini, yang ibaratnya yang dikenal orang mana-mana itu di Rawabelong itu, di Rawabelong itu yang dikenalnya itu orang-orang hebatnya. Hebat ya? Ya. Oh ya. Abang tahu nggak sih kebiasaan masyarakat sini tuh kayak gimana? Ya di sini biasa-biasa aja, yang ada yang berjualan, ada juga yang kerja, ya begitu bisa umumnya di tempat lain lah. Masih banyak yang suka gotong royong gitu bang? Ya namanya di perkampungan ya ada aja, cuman nggak kayak model dulu. Oh, kalau sekarang itu memang udah banyak perbauran antara orang Betawi asli sama orang daerah, jadi kebanyakannya masing-masing. Ya, kalau zaman dulu kan kuatnya masih khusus orang Betawi semua tuh. Iya. Maksudnya gotong royongnya masih kuat. Kalau sekarang udah pada berpecah, nah di mana gitu. Sekarang yang banyak bergaul sama orang-orang daerah, jadi udah gotong royong udah kurang. Gitu. Yaudah bang ya, makasih ya bang ya atas ininya. Menarik ya. Yuk langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Babe Haji Bahtiar selaku tokoh Betawi setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Ayah bersama sosok legend tokoh masyarakat Betawi asli di Mari nih. Kalau kata orang mah Jawara Betawi, Jawara Rawabelong, Babe Haji Bahtiar. Ya, apa kabar Babe? Kabar baik. Alhamdulillah. Tujuan Ayah datang kemari mau wawancara Bang nih. Selaku tokoh penting di tempat bersejarah ini Rawabelong. Mungkin pertama-tama kita bahas secara umum, kenapa sih Kampung Betawi itu namanya jadi Rawabelong? Ada alasan khususnya atau enggak tuh? Ya kalau saya kan generasi yang mungkin secara kepatutan memang tidak pantas ya berbicara sejarah yang kita tidak juga ngalamin, tapi kita coba suka sharing, suka dapat informasi dari orang-orang tua kita dulu bahwa Rawabelong ini asalnya rawa. Awalnya semua itu kan di Jakarta, khususnya saya nggak tahu ya di luar Jakarta, asal nggak rawa, kali, empang begitu ya, itu nggak lepas dari itu. Nah terus di rawa itu ada yang bilang versinya dulu ada rawa, tapi di ujung pojokan sono bolong gitu, ini ada kanannya yang bolong. Jadi kadang-kadang orang Betawi gampang aja, lu mau ke rawa mana? Rawa bolong sih sebenarnya. Jadi Rawabelong jadi begitu. Ada juga yang bilang tuan tanah yang punya sawahnya lebar gitu, namanya tuan Long. Saya nggak tahu apa dia keturunan Tanah Along nih, keturunan dari Tionghoa atau enggak, wallahu alam, tapi dia punya sawah. Nah, jadi punya sawah dulu orang Betawi bilang jarang menyebut sawah, rawa. Mana rawa Tanah Along jadi Rawabelong. Jadi versi seperti itu. Tapi boleh disebutkan Rawabelong ini awalnya rawa. Ya muncullah istilah Rawabelong. Nah, kalau kebiasaan masyarakat sini tuh kayak gimana sih, Bang? Rawabelong ini banyak julukan ya. Pertama, kita boleh mengklaim kampung Cipitung Rawabelong. Kampungnya jagoan, kampungnya jawara. Karena Cipitung anak asli Rawabelong. Jadi kalau selama ini banyak pengeklaman Pitung orang Marunda, ada yang bilang Pitung orang mana lagi? Depok, ada yang bilang Tangerang. Bahwa Pitung adalah orang Rawabelong. Itu jadi Rawabelong ini banyak nama julukannya. Kampung Cipitung, kampung jawara atau kampung jagoan. Kampung silat.
karena hampir di setiap gang ini ada perguruan silat. Kalau dulu orang Betawi bilang main pukul. Jadi cikal bakal silat Betawi Roblong ini adalah cingkrik. Cingkrik ya, bukan J terakhir, K, cingkrik gitu ya. Nah itu hampir di setiap gang. Kalau kita data tuh hampir ada 13 perguruan silat cingkrik. Belum dia melebarkan sayapnya, ada palang pintu, ada yang lenong dan segala macam kan gitu. Nah Roblong juga dijuluki juga kampungnya bunga karena terbesar di Asia, pusat bunga terbesar di Asia. Nah kampung santri karena apa ya? Roblong dulu memang banyak orang yang kerjanya di dalam rumah, nggak pernah keluar rumah ya, apalagi maghrib gitu. Dia pada ngaji tuh. Ngaji, ada yang baca alif-alifan kalau kita dulu alif-alifan, sifat 20, ada yang baca juga belajar sesaman, ada yang ngedresin, dan segala macam. Sampai sekarang pun masih budaya itu ngaji kental di sini. Kampung yang agamis ya, makanya dijulukin kampung santri, kampungnya para kiai. Karena di sini ternyata ada makam waliullah, pakunya Betawi namanya Syekh Abdul Karim. Itulah bagian dari Roblong dengan potensi yang ada, dengan aset yang ada. Jadi kita mau nanya nih Pak, bagaimana sih adat pernikahan Betawi dan adakah sanksi bagi yang tidak menjalaninya? Kalau buat sanksi nggak ada, cuman itu hanya simbol saja. Bila mana pernikahan itu ya kalau di Betawi memang ya umumnya mayoritasnya memang ya udah ciri khasnya seperti itu. Lambang roti buaya itu yang harus kita serahkan dari zaman dulunya begitu. Berarti nggak ada sanksi ya? Nggak ada sanksi. Kalau nggak bawa roti buaya gitu? Iya, itu hanya syarat aja. Oh, syarat perlengkapan gitu. Oh, iya. Ya kan kayak kita mau tidur sama buaya kan nggak mungkin. Iya. Yang kita tidur sama perempuan gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih Bang. Ini Be, kalau kan masih nyambung dari kebudayaan yang tadi nih Be, kalau adat pernikahan itu ada ininya sih Be, ciri khasnya gitu Betawi, ada sanksinya nggak kalau kita nggak ngejalanin kayak gitu? Ya sebenarnya sanksinya sanksi lebih pada moral ya, tidak ada sanksi hukuman khusus. Misalnya gini, kalau dulu nih orang Betawi sebenarnya tidak artinya mengiyakan kalau model gaya-gaya pacaran yang izin sama orang tuanya, saya menonton film dulu atau menonton apalah gitu, izin mau keluar dulu. Dulu tidak ada model pola pacaran kayak gitu. Jadi saya nih misalnya punya anak, entilah punya anak itu, udah waktunya kawin tapi belum ada demenannya. Nah maka ada di acara adat istiadat budaya Betawi, namanya adat kawinan budaya Betawi. Saya akan panggil saudara saya yang perempuan, tolong liatin di daerah misalnya Kemandoran, misalnya kan gitu ya, Kemandoran. Di situ katanya ada kembang kampung yang cakep, tolong telusuri bobot bibitnya. Dia keturunan bayi-bayi apa kagak? Terus bagaimana agamanya gitu, soleha tidak? Dia diutus nih, saya ngutus saudara saya, perempuan. Udah bertamu silaturahmi, dilaporan lagi ke saya. Udah boleh, cakep akhlaknya, agamanya, keturunannya, kan gitu. Dah, ini mah tinggal duduk manis aja dia. Iya gitu. Udah gitu, bilangin sama dia, saya akan lamar. Nah lamar itu orang Betawi ada kekhasannya yang banyak ditinggalkan sama orang-orang Betawi yang sekarang, yang notabene ini juga anak Jakarta. Anak Jakarta beda dengan Betawi. Betawi pasti Jakarta, Jakarta belum tentu Betawi. Nah, kemudian dari lamaran itu dia harus bawa ciri khasnya tuh. Yang pertama dia akan bawa sirup, roti tawar, pisang raja. Nah setelah selebihnya geplak, wajik, dodol, ngikutin, ngelengkapin. Tapi ini ada makna yang luar biasa. Kenapa dibawain roti tawar tuh yang kayak PW kombi modelnya? Yang begitu, yang kalau anak sekarang kagak doyan dah kan roti dan macam-macam. Dulu ini roti paling istimewa di zaman Belanda, makanan orang penggede. Belanda tuh kalau pesta-pesta makanannya roti tawar. Jadi Betawi cuma bisa ngintip doang, wah nanti gue kasih calon besan gue ngelamar nih makanan yang istimewa. Jadi dia sebagai penghormatan. Kenapa dia pilihnya pisang raja? Pisang yang paling istimewa, sehingga dia pilihlah pisang raja dari segala pisang.
raja, bukan ukuran gede tapi bisa meraja. Lagi-lagi dia memberikan keistimewaan kepada calon besan. Kenapa dipilih sirup? Mudah-mudahan ketika nanti jadi besan, pasangan pengantin hidupnya seperti sirup manis. Itu maknanya itu ya. Kemudian dari udah ngelamar kayak gitu di ACC jatuh tanggal sekian putusin. Baru dah saya nih selaku orang tua udah aku siapin satu paket palang pintu, ada rebana ketimpring, ada palang pintu, di dalamnya ada pantun silat baca sike, ada kembang kelapa, ada petasan. Biasanya orang Betawi yang laki selamatan dulu, ya yasin tahlil buat orang-orang tuanya nyari. Pokoknya acara Betawi agamis banget dah, nggak lepas dari itu. Nah, di prosesi acara mau nikah, nah itu dibawalah roti buaya. Roti buaya apa maknanya? Kan ada 2 roti buaya tuh be. Iya, sepasang deh. Pasang deh. Nah, Kalau yang anaknya itu biasanya di atas ya. Iya. Saya tahu tuh. iya, Tuh. maknanya apa? Maknanya kalau buaya itu setia. Jadi lambang kesetiaan katanya menurut orang yang udah memantau, walaupun dalam satu empang nih begini nih. Ini ada bininya, ada lakinya, nih bininya, lakinya. Anaknya ditaruh di atas, rasa cinta dia kepada keluarga. Tapi dia tidak akan terganggu oleh ini. Misalnya itu punya demenan, punya bini, ini nggak ganggu no gitu. Itulah, hidupnya berani ngelawan arus. Jadi arus yang begitu dihadapin. Susah, senang bersama sampai mati, harapannya seperti itu. Makna dari roti buaya. Terus bau-bauan dah tuh, ada burung-burungan yang dibikin dari anduk, ada binatang, ular-ular yang dibikin dari spray. Itu ciri khas Betawi itu, ada buket buah. Ada juga alat kosmetik, ada seperangkat sholat, biasa dibawain mahal Quran, segala macam. Itu ciri khas Betawi. Kenapa zaman sekarang masih pakai petasan? Di acara adat Betawi ini kita bicara prosesi acara buka palang pintu, karena masuknya udah acara akad nikah nih, mau menjelang akad nikah. Petasan itu di Betawi dulu sebagai alat komunikasi dan informasi. Jadi orang Betawi kan rumahnya jaraknya jauh-jauh nih, masih kebun tanah kosong. Terus ada satu pasang kembang kelapa. Ini ada maknanya nih, kembang kelapa yang kayak dari kertas krep ya, gitu ya. Duitnya. Pernah dengar yang ada duitnya ya? Saya gambarkan kalau itu pohon kelapa. Maknanya pohon yang paling bermanfaat itu pohon kelapa dan tidak terbuang sedikit apapun. Coba dah, apa yang kebuang dari pohon kelapa? Sebutin ke saya. Airnya, iya diminum. Ada yang bilang buat obat. Orang bunting pada berebut supaya anaknya cakep tuh air kelapa. Sabuknya bisa buat cuci piring, batoknya bisa buat arang sate, lidi buat sapu, daunnya buat tupak. Sampai kelapa busuknya ada manfaat. Jadi kalau udah punya bini, buat nyambit bini kita, kalau pergi kemana-mana nggak bilang sama lakinya sambil aja. Karena kudu bilang, kan mau ke warung, dia mau kemana sih, warteg mesti ngomong sama lakinya. Itu intermezzo aja kalau gitu. Ya. Artinya mudah-mudahan pasangan pengantin nanti seperti pohon kelapa, nggak ada yang kebuang, manfaat buat keluarganya, orang tuanya, tetangganya, nusa dan bangsa. Itu makna dari pohon kelapa. Nah kemudian kita awali dengan arak-arakan tuh. Kalau palang pintu tuh pakai rebana ketimpring. Rebana asli Betawi itu rebana ketimpring cuma 3 alatnya, ya. Rebana ketimpring. Kemudian kita ada palang pintu yang namanya tukang pantun yang bersaut-sautan. Yang intinya nanti kalau pengantin ini mau akad menikah, dia minta 2 syaratnya. Yang pertama, sebagai simbol keberanian laki-laki bahwa dia bisa melindungi keluarganya dari hal-hal yang tidak diinginkan, aktualisasinya melalui perkelahian. Jadi dia fighting dulu nih dengan jawaranya nih, dipanggil palang pintu, sesuatu yang menghalangi maksud dan tujuan dari calon besan dan dihalangi oleh para jawara. Jawara inilah yang dipanggil palang pintu dari pihak keluarga pengantin perempuan. Nah ini anak kuncinya nih yang buka pintu, tapi jawara juga. Nah syarat pertama berkelahi, jagoannya kalah pihak calon pengantin perempuan. Yang kedua syaratnya sebagai simbol orang yang taat agama, bukan Islam KTP, dengan harapan dia bisa mengaji, bisa mengajarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aktualisasinya
melalui ngaji, tapi yang dituntut di sini adalah lagu, lebih kepada nadanya, lagu-lagu sike. Orang tua kita tahu dah tuh ada bayati, soba, nahwa, ros, sike. Kalau kita ngaji kiroat ya kayak Muhammad tuh kan enak tuh lagunya. Bukan murotal ya yang cepat tergit, tapi nada lagu sike. Nah sike ini dengan mungkin bisa ngambil dari selawat-selawat juga ditarikin sama dari pihak pengantin, calon pengantin laki-laki karena minta syarat itu tarikin lagu sike. Sudah selesai ngaji, udah sike, udah selesai masuk ke dalam. Kadang-kadang orang kita ada yang ngalungin bunga melati, karena kan masyarakat kita majemuk gitu kira-kira. Jadi masuk, sudah selesai, kita kembali ke prosesi adat kawin Betawi. Setelah dia berpantun, minta syarat silat dan ngaji udah dipenuhi, masuk. Kadang-kadang ada yang mengalungkan bunga, padahal baiknya itu lebih kepada cium tangan pada calon mertua mengantarkan acara duduk nikah. Kembali lagi kepada kita, mau melestarikan, mengembangkan, mempertahankan tergantung dari orang Betawi itu sendiri. Mau menghilangkan, dengan seketika kita akan hilang. Nah, oke, Pak. Saya mau bertanya, di adat Betawi ini bisa nggak sih Pak menikah dengan adat yang lain seperti itu Pak? Boleh, bisa. Bebas kok. Sama siapa aja, yang penting dia harus satu agama. Satu agama. Ya, di luar agama nggak boleh. Itu artinya emang harus kita nurutin apa syariat Islam aja. Ya, Islam. Itu aja. Jadi intinya boleh menikah dengan adat lain, yang penting satu agama seperti Satu itu. Pak. agama. Iya kan harus begitu. Betawi ini Islamnya kuat. Islamnya kuat Betawi ya. Bahkan bisa dibilang sangat kuat ya, apalagi waktu dulu memang sangat orang tua kita ngajurin ya hukumnya harus gitu. Hukumnya harus. Jadi nggak boleh di luar dari agama kita, itu emang nggak boleh. Cuma gitu aja. Terus kalau misalkan ini Pak, misalkan ada sengketa di pernikahan seperti perceraian, kalau hukum ini Betawi itu nyelesainnya gimana tuh Pak? Ya Kekeluargaan kah atau ke pengadilan seperti itu? nomor satu dulu kekeluargaan ya, kekeluargaan. Kalau emang udah jalan buntu mau nggak mau ya harus pengadilan itu. Tapi yang jelas memang yang namanya perceraian jangan kita, Allah aja benci. Iya benar. Walaupun nggak dilarang, ya dia benci sama orang yang sering cerai. Emang nggak boleh, sebenarnya kurang bagus. Cuma kan kalau di Indonesia ini udah lumrah ya, Iya. perceraian itu udah seperti dagangan lah. Iya. Yang enak dimakan, yang kagak enak dibuang. Gitu aja. Gitu aja. Di Jakarta itu kan banyak suku beragam ya. Dari Betawi itu ada larangan sendiri nggak sih kalau dari Betawi dilarang menikah dengan suku-suku tertentu gitu? Kalau sekarang lebih kepada mengkerucut ya. Kalau dulu kita malah idealis. Sejelek-jeleknya orang Betawi lebih baik lu kawin sama Betawi. Kita udah tahu adat istiadatnya. Kalau sama orang mana-mana kita nggak tahu. Dan adatnya nggak nyambung. Kecuali orang yang dari mana-mana yang tadi saya bilang udah lahir di Jakarta, itu pun kalau dipergaul, di mana bumi dipijak bisa, di situ langit dijunjung. Lu mau jawab ya Sunda Batak, lu pelajarin adat istiadat orang Betawi. Jadi arahan orang Betawi lebih mengkerucut selama satu akidah, apapun sukunya, orang kita tinggal mengeredoin aja. Kalau dulu mah pengennya gitu, harus orang Betawi. Kalau tadi kan itu menyelesaikan konflik yang terjadi. Kalau cara dari Betawi buat mencegah adanya konflik kayak gitu gimana nih? Ya sering-sering silaturahmi. Orang Betawi temennya silaturahmi. Yang perkumpulan sekarang kan banyak perkumpulan. Itu juga mengurangi gesekan. Dari sering ketemu, silaturahmi, ngomong. Gitu. Ujung-ujungnya apa sih kalau sekarang kan gesekan lebih kepada itu tadi. Ketika hukum paroki, ketika
wilayah-wilayah, maaf ya, ormas yang punya pegangan, terus yang ono masuk. Padahal kalau diduduk bareng kan, ayo bagi dua dah, atau gue gedean dikit, gue yang bilang selesai udah. Kalau konflik di adat istiadat orang Betawi, baik dia perseteruan antar keluarga atau antar beda keluarga, di luar ini ya, di luar yang kita lihat ormas sekarang ya, nih adat Betawi, tinggal panggil siapa yang dituain, ulamanya turun udah selesai kok, diajak duduk udah rapi. Tetapi kita dihadapkan dengan masyarakat majemuk yang di Jakarta banyak banget ormas sehingga ada konflik kepentingan, susah. Kalau tur-tur Betawi mah selesai, dia panggil aja tuh siapa sih tuan kan gitu. Apalagi ulama abah yang manggil udah, insya Allah. Jadi gitu ya Be, kita udah belajar banyak banget nih ya masalah tentang budaya-budaya Betawi. Jadi kita bisa tahu segala macam apa yang ada di dalam Betawi itu sendiri. Ya harapannya begini teman-teman, mahasiswa khususnya baik itu yang ada di Jakarta, yang juga bukan orang Betawi tapi sudah membetawi di Jakarta, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, mempelajari budaya adat istiadat orang Betawi. Itu menjadi satu keharusan. Wabil khusus orang Betawi. Kalau orang Betawi itu tadi yang saya bilang cuma pendidikan tinggi tapi Betawi sendiri dia tidak tahu tentang Betawinya, kita juga jadi miris. Kita berharap banyak dengan adanya orang-orang Betawi menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya. Harapan kita regenerasi ini muncul dengan wawasan yang luar biasa secara umum baik secara tradisional. Jadi nggak ada lagi anak Betawi tidak tahu pahlawan nasional Betawi, tidak ada lagi anak Betawi tidak mengenal adat istiadat Betawi, tidak ada lagi anak Betawi tidak mencintai budayanya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari Ciawi kita bangunin ke Cipete lewat Semanggi, seni budaya Betawi kudu kita kembangin, kalau bukan kita siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang kita ketahui, bahwasanya Betawi memiliki ciri khasnya tersendiri di dalam prosesi perkawinannya. Segala proses telah dijelaskan mulai dari awal sampai akhir. Banyak masyarakat, khususnya masyarakat Betawi, yang masih terus melestarikan tata cara perkawinan dengan adat Betawi tersebut. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman dengan segala pemikiran yang ada, beberapa masyarakat mulai melupakan tata cara perkawinan tersebut dan memilih beralih dengan cara yang lebih modern. Tentunya hal ini sangat disayangkan. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, bukan berarti malah melupakan serta meninggalkan budaya adat kita. Harusnya kita bangga dan turut serta dalam melestarikan budaya Betawi ini agar budaya ini tidak hilang dan luntur di telan zaman. Maka dari itu, kelompok kami berharap akan adanya semangat serta kesadaran generasi muda untuk melestarikan dan menjaga budaya adat, khususnya budaya Betawi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Terima kasih atas segala masukan dan wawasan dari Bang Haji untuk dapat kami serap ilmunya dan untuk semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari kampus UIN Jakarta yang tujuannya kemarin selain bersilaturahmi, kita juga sharing. Tadi saya menggurui dan biar bagaimana seorang guru pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Mudah-mudahan tugas ini bermanfaat dan sesuai dengan rencana apa yang kita cita-citakan tercapai. Manusia punya rencana tapi Allah juga yang punya kuasa. Lebih kurangnya apa yang bisa saya kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.